Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arna Bahar, mahasiswi S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 akan memaparkan tentang pengembangan bidang fisik motorik kasar. Usia dini merupakan kesempatan emas anak untuk belajar, sehingga disebut dengan masa keemasan atau golden age. Perkembangan anak usia dini bersifat holistik, artinya anak dapat berkembang secara optimal bila sehat badannya, cukup gizinya, dan dididik dengan benar. Ada dua istilah pada perkembangan motorik, yaitu gerak atau movement, motorik atau motor, di mana motorik atau motor merujuk pada faktor biologis dan mekanis yang mempengaruhi gerak, sedangkan gerak atau movement merujuk pada faktor perubahan aktual yang terjadi pada bagian tubuh anak yang dapat diamati. Pada perkembangan motorik anak melalui 3 proses. Yang pertama, perkembangan dari otot-otot keras menuju ke otot-otot kecil. Yang kedua, pertumbuhan dari kepala menuju ke kaki. Yang ketiga, perkembangan dari sumbu tubuh menuju ke kekar. Dari pemaparan di atas yang sudah kami sampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa motorik kasar adalah bagian dari aktivitas yang mencangkup keterampilan otot-otot besar. Gerakan ini menuntut kekuatan fisik dan keseimbangan. Gerakan motorik kasar dapat berkembang dengan aktivitas otot-otot lengan, kaki, dan seluruh tubuh anak. Pada setiap individu terdapat perbedaan, baik itu usia 4-5 tahun, 5-6 tahun. Hal ini kita dapat lihat dari berbagai kegiatan. Kita dapat mengetahui perbedaan pada usia 4-5 tahun, 5-6 tahun. Misalnya kegiatan berlari. Kegiatan berlari pada usia 4-5 tahun, anak dapat berlari dengan arah tertentu. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak dapat berlari sesuai keinginannya dan menyerupai orang dewasa. Kegiatan yang kedua yaitu melompat. Pada usia 4-5 tahun, anak dapat melompat lebih jauh dan lebih tinggi. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak dapat melakukan variasi gerakan. Misalnya berlari sambil melompat sejauh 60-70 cm. Terus kegiatan yang ketiga yaitu melempar. Pada usia 4-5 tahun, anak melempar dengan lebih jauh dari sebelumnya. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak dapat melakukan berbagai gerakan, misalnya melangkahkan kaki kanan ke depan lalu melempar ke depan. Terus kegiatan yang keempat yaitu menangkap. Pada usia 4-5 tahun, anak dapat menangkap bola dengan melenturkan tangannya. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak dapat menangkap bola kecil dengan menggunakan telapak tangannya. Kegiatan yang kelima yaitu kegiatan menuruni tangga, di mana usia 4-5 tahun masih membutuhkan bantuan untuk menuruni tangga. Sedangkan pada usia 5-6 tahun, anak dapat menuruni tangga tanpa bantuan dan menyerupai orang dewasa. Dan untuk pemaparan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Swati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, saya Swati akan melanjutkan pemaparan kami, yaitu tahap-tahap perkembangan motorik kasar. Ada beberapa tahap-tahap perkembangan motorik kasar, yaitu yang pertama, tahap imitation atau peniruan, yaitu peniruan terjadi di mana anak mengamati suatu gambar agar dapat merespon berdasarkan apa yang telah diamatinya, seperti menirukan gerakan tari atau berjalan. Yang kedua, tahap manipulation atau penerapan, yaitu menekankan pada perkembangan kemampuan mengikuti pengarahan. Contohnya, memasukkan bola ke keranjang atau melakukan smash. Yang ketiga, tahap precision atau ketelitian, yaitu berhubungan dengan kegiatan secara teliti dan benar. Aktivitas di tahap ini membutuhkan kecermatan dan kepastian yang lebih tinggi dalam penampilannya, seperti berjalan di atas papan titian. Yang keempat, tahap naturalization atau kewajaran, yaitu gerakan yang dilakukan dengan dihayati dan wajar. Gerakan ini paling sedikit mengeluarkan energi fisik maupun psikis, seperti berenang, bersepeda, atau bermain bola. Adapun kesimpulannya bahwa dalam setiap usia memiliki ciri-ciri dan tahap-tahap motorik kasarnya, seperti pada anak usia 4 tahun umumnya masih suka melakukan gerakan, sedangkan usia 5-6 tahun anak lebih berani mengambil resiko. Demikianlah presentase kami dari kelompok ke-10. Assalamualaikum warahmatullahi